Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Kepada yang terhormat Bapak Rasminto selaku Kepala Sekolah JN 1 Karangturi yang saya hormati, kepada Bapak Supriyanto selaku CGP Angkatan 11 yang saya hormati, kepada Bapak Ibu guru serta karyawan SDN 1 yang saya hormati. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dimana pada pagi hari ini kita dapat berkumpul bersama dalam acara sosialisasi budaya positif oleh Bapak Supriyanto pada pagi hari ini. Yang kedua, sholawat serta salam mari kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya pada yaumul qiyamah. Di sini saya akan membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Acara pertama yaitu pembukaan, acara yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, acara yang ketiga sambutan, acara yang keempat paparan oleh CGP tentang modul 1.4 budaya positif, dan acara yang terakhir yaitu penutup. Menuju acara yang pertama yaitu pembukaan, mari kita buka dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Mengisi acara yang kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada hadirin dimohon berdiri. Masih menghalangi Pak Yohan jadi. Nah, kok kata udah sudah. Oh, benar. Ulang. Hadirin dimohon duduk kembali. Acara berikutnya yaitu sambutan yang pertama dari Bapak Kepala Sekolah atau yang mewakili. Di sini akan diwakili oleh Ibu Sri Pujiati. Waktu dan tempat dipersilakan.
Memberi motivasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita bisa berkumpul di ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat, tiada halangan suatu apapun. Dan tidak lupa kita aturkan selawat serta salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang besarnya kita nantikan syafaatnya di hari yaumul akhir. Bapak Ibu yang berbahagia, yang saya hormati, pagi hari ini saya yang mewakili Bapak Kepala Sekolah bahwa pada hari ini diadakan kegiatan dimensinasi, yaitu modul 1-4 tentang budaya positif yang akan disampaikan nanti oleh Bapak Supriyanto SPD. Dengan harapan Pak Supriyanto bisa melaksanakan dengan baik, dengan benar, dan kami Bapak Ibu Guru SDN 1 Karangtalun selalu memberikan motivasi agar ataupun semangat agar Pak Supriyanto bisa menjalankan tugas-tugasnya dengan baik, dan ilmu-ilmu yang didapat atau diperoleh nanti bisa diterapkan di SDN 1 Karangtalun ini. Semoga SD kita menjadi lebih baik dan lebih maju. Semangat untuk Pak Supriyanto. Saya kira hanya itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara berikutnya yaitu paparan oleh CGB tentang modul 1.4 budaya positif dari Bapak Supriyanto. Waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih untuk kesempatan dan waktunya. Saya buka dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sehat ya Bapak Ibu ya? Sehat. Oke. Alhamdulillah. Ya, yang terhormat Bapak Kepala Sekolah atau juga Ibu Sri Pujiati yang mewakili pada kesempatan pagi hari ini, yang terhormat Bapak Ibu Guru, beserta karyawan SDN 1 Karangtalun. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita masih diberi nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam. Pada kesempatan pagi hari ini kita bisa bertemu ya, insya Allah di ruangan ini. Semoga kita membawa manfaat, terutama untuk kita selalu belajar ya, bahwa ilmu untuk selalu belajar dan belajar seperti itu. Salawat serta salam kita aturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu, untuk pagi hari ini kita sharing ya, berbagi ilmu, berbagi praktik baik, yaitu tentang diseminasi budaya positif. Diseminasi itu apa sih Bapak Ibu? Mungkin ada
yang tahu diseminasi itu apa? Diseminasi itu istilahnya kalau kita presentasi Bapak Ibu, memaparkan. Jadi nanti saya akan memaparkan beberapa materi atau modul yang sudah saya dapatkan di modul 1.4, yaitu tata budaya positif, terutama nanti bisa kita terapkan untuk anak-anak kita yang di sekolah, baik sebagai seorang pendidik atau guru ya, yang nantinya kita bisa terapkan dalam kehidupan sehari-hari seperti itu. Lanjut next. Nah, membagikan pemahaman dan pengalaman dalam menerapkan budaya positif yaitu di modul 1.4 kepada rekan-rekan guru SDA 1 Karangtalun berikutnya. Nah, budaya positif kita Bapak Ibu merupakan perwujudan nilai-nilai kebajikan yang berpihak pada murid, memberikan pemahaman akan disiplin positif bagi murid ini sangat diperlukan karena sebagai pamong ya, atau guru, sebagai pendidik kita itu berkewajiban untuk menuntun dan memfasilitasi sesuai kebutuhan atau kodrat murid, terutama dalam mencapai nilai kebajikan yang telah disepakati, yaitu profil pelajar Pancasila. Sebelum kesana, masih hafal lagunya profil pelajar Pancasila? Apa? Kita ingat bersama ya? 1, 2, 3. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebudayaan lokal, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Nah, itu tadi ada beberapa dimensi ya dari profil pelajar Pancasila. Nah, itu adalah beberapa nilai-nilai kebajikan ya, atau dimensi dari profil pelajar Pancasila. Berikutnya. Nah, nantinya Bapak Ibu, budaya positif itu nanti ada beberapa materi yang akan saya paparkan di sini. Ada yang pertama perubahan paradigma belajar, kemudian ada disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Berikutnya. Nah, ada sebelum ke materi Bapak Ibu, ini ada pertanyaan pemantik. Mungkin nanti bisa dijawab, dikasih pendapat menurut Bapak Ibu, karena mungkin pendapat itu gak ada yang salah ya. Jadi mohon nanti bisa dijawab lah ya, apapun ya. Oleh yang pertama, setuju atau tidak setuju hukuman dapat mendisiplinkan anak? Setuju. Mungkin Bu Ali ya, kasih pendapat aja nggak? Pertanyaan nomor 1, hukuman dapat mendisiplinkan anak itu saya sangat setuju sekali. Karena dengan hukuman siswa akan menjadi jera, bahkan dia tidak akan mengulangi lagi. Terus dia akan merasa malu jika dihukum oleh ibu gurunya. Contoh, siswa yang mendapat nilai kurang dari 70, dia harus menulis surat Al-Ma'un 5 kali dan ditandatangani oleh orang tua. Begitu Pak. Terus esok harinya orang tua datang ke sekolah lalu konfirmasi kepada saya apakah anak saya itu bandel atau bagaimana. Akhirnya dari hukuman tersebut siswa itu menjadi diperhatikan oleh orang tua. Begitu. Oke, terima kasih Bu Ari ya, sangat bagus sekali pendapatnya ya. Mendisiplinkan anak dengan hukuman, terus tadi juga akan berdebat juga nantinya ya untuk anak didik kita. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah
ini dapat meningkatkan disiplin anak. Monggo dia mau menjawab, kasih pendapat. Kira-kira gimana? Dengan membaca, membersihkan halaman sekolah itu kira-kira dapat meningkatkan disiplin anak, bukan ibu? Oke, terima kasih. Untuk pertanyaan yang kedua, yaitu pemberian hukuman dengan hal positif, misalnya seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Itu saya setuju. Alasannya karena contohnya seperti dengan membersihkan halaman sekolah, dengan menyapu, membersihkan halaman kelas kita, setelah itu bisa menjadi lebih bersih. Dan kalau untuk membaca, itu anak juga bisa meningkatkan literasi anak untuk belajar membaca. Terima kasih, sekian saya. Karena bagus sekali ya pendapatnya dengan baca, memperbanyak literasi, ya, membersihkan halaman, ya, juga bermanfaat sekali buat anak kita ya. Yang ketiga, memberi penghargaan. Ini dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Contohnya, ketika mungkin anak didik kita peringkat 1, wah tak kasih hadiah buku dan lain-lain. Kira-kira bagaimana pendapatnya Bu Insi? Ya, dengan setuju. Saya sebagai guru kelas 2, apalagi anak-anak kecil ya, saya sangat setuju dengan memberi penghargaan apabila anak itu pembelajarannya meningkat dan memberi motivasi belajar untuk anak. Salah satunya contoh memberi hadiah. Ya, tadi apabila ada nilai yang bagus, kita selagi menjadi guru kelas rendah, nah itu terutama anak-anak kita pancing ya, siapa nanti yang mendapatkan nilai terbaik akan saya beri hadiah. Nah, disitulah anak-anak akan berlomba-lomba untuk belajar, meningkatkan belajarnya. Nah, nanti ibu guru juga akan memberi hadiah, entah itu pensil atau hadiah tepuk tangan. Nah, itu sudah termasuk meningkatkan motivasi untuk belajar. Terima kasih. Terima kasih Bu Inasi ya. Ternyata banyak sekali ya penghargaan, reward ini dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Next. Oke, yang pertama materinya Bapak Ibu, perubahan paradigma belajar. Lanjut. Oke, ini aku perlu bantuan ini. Buatlah sebuah kepala tangan seperti ini, ya. Nanti istilahnya gini, mungkin Bu Darin sama Bu In ya, nama apa seperti ini. Nah, nanti Bu In minta Bu Darin supaya kepala itu bisa dibuka, mau di kayu, mau dibujuk, mau dipilih. Caranya Bu Darin bisa membuka tangan ini, tapi dengan cara harus dipegang benar. Ya, tergantung Bu Darin nanti mau membuka enggak itu. Contoh, Bu Darin pegang kapal ya, Bu In nggak usah. Coba Bu In buka itu. Kira-kira, Bu Darin mau buka enggak? Kira-kira. Tidak apa-apa. Jadi ini saya tanya, kalau belum buka atau mau enggak? Kalau ini enggak apa-apa. Kalau enggak, ya enggak apa-apa. Dan kalau buka, nah berarti kan tinggal posisi kita mau membuka atau tidak. Membuka itu mana? Gambarnya Gini. Buka itu apa? Tidak dibuka. Oke, tak kasih satu. Anggap aja di dalam situ ada sesuatu yang berharga. Kira-kira dibuka Bu In mau nggak? Itu maksudnya sesuatu yang berharga. Iya. Itu apa? Nah, kira-kira mau nggak? Iya, berarti apa yang saya simpulkan dari situ? Apa yang terjadi berarti ya itu tergantung posisi kontrol kita kan.
siapapun diri sendiri yang ngotor, mau dibuka apa enggak, kita kan yang ngotor kan ya. Jika sesuatu itu berharga, berarti kan enggak mau kan? Berarti kan privasi seperti itu. Nah, maksudnya dari kepala tangan ini adalah menjaga privasi kita seperti itu. Tergantung posisi kontrol kita. Iya, seperti itu. Lanjut ya. Ya ini berbagi ilmu. Nah, perubahan paradigma teori kontrol. Nah, ini yang dimaksud tadi, kontrol diri kita. Nah, yaitu yang pertama ilusi guru mengontrol murid. Ada yang tahu nggak kayak gimana nih? Guru mengontrol murid. Seolah-olah gurunya ngasih apa ya istilahnya perintah mengontrol. Rajin ambilkan ini. Kira-kira Bapak Ibu pernah nggak? Menyuruh, iya, mengontrol. Pernah nggak? Nah, iya kan saya. Iya, ambilkan kapur, iya. Nah, itu adalah ilusi guru mengontrol murid. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ini contohnya kayak gini. Murid ketika terlambat mungkin masuk atau gimana ya, ini seorang dia bersalah ya, tapi sebagai seorang guru kita juga wajib untuk menguatkan karakter. Sebenarnya perannya apa sih gitu, kita nggak tahu ya di dalam alasan-alasan tersebut, entah itu nanti gara-gara belum sarapan atau apa, kita nggak tahu. Nah, ini ilusi bahwa kita membuat orang merasa bersalah, ini dapat menguatkan karakter. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Terakhir, ilusi bahwa orang dewasa itu memiliki hak untuk memaksa. Seperti itu. Lanjut. Oh, ini ada contoh-contohnya ya, bahwa ilusi guru mengontrol murid ini juga bisa. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya, walaupun tampaknya kita sedang mengontrol perilaku murid tersebut. Hal ini karena murid tersebut sedang mengizinkan dirinya dikontrol seperti tadi ya. Kemudian ada ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dapat bermanfaat. Ini hanya penjelasan saja. Selanjutnya gimana? Nanti gak mau penjelasan-penjelasannya. Kemudian apa ini? Oh ini. Bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol? Jika kita ingin melakukan perubahan perlahan dan kemajuan sedikit demi sedikit, maka kita perlu mengubah sikap atau perilaku kita. Tetapi jika kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah cara pandang kita terhadap dunia, cara berpikir kita tentang manusia lain. Ini ada teori kontrolnya ya. Selanjutnya, nah ini perbedaannya. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Stimulus respon, kemudian teori kontrol. Ini seperti ini. Kita mencoba merubah atau mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tapi untuk teori kontrolnya, kita ini berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kayak tadi misal ada anak terlambat, ya kan? Ini kan kita tidak harus menjudge-nya, oh iya telat gitu. Tapi kita kan belum tahu telatnya ini kenapa, ya kan? Di dalam rumah kita nggak tahu seperti apa, ya. Makanya kita juga harus berpandangan tentang dunia. Maksudnya ini pandangan kita juga harus luas, jangan langsung ngejudge kok anak ini telat gitu. Apa alasannya? Tapi kita juga harus memahami keadaan si anak tersebut, ya. Itu harus ada stimulusnya dulu. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, ya kan, tadi telat, salah, kayak gitu. Nah, positif, salah. Nah, buruk biasanya seperti itu ya. Nah, tapi untuk teori kontrolnya, semua perilaku itu memiliki tujuan. Nah, kayak tadi misal telat di sini tujuannya apa tadi? Atau tadi yang bisa ngantar ibu besok. Nah kita juga harus
tahu tujuan anak ini terakhir nopo gitu. Teori kontennya seperti itu. Tapi kalau kita kan kebanyakan ke stimulus respon ya, ngejudge langsung gitu loh. Ya. Terus ada lagi saya bisa motor orang lain. Seharusnya Anda tidak bisa motor orang lain. Jadi harus tahu keadaannya lah ya. Pemaksaan ada pada saat rujukan gagal, tapi harusnya kita kolaborasi. Gitu ya. Lanjut. Materi kedua seperti ini. Disiplin positif. Lanjut. Apa makna disiplin? Disiplin di sini artinya belajar ya. Makna asal dari kata disiplin berkonotasi disiplin diri dari murid-murid ya. Kemudian disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dihargai. Namun dalam budaya kita makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Itu kalau istilahnya ya. Kemudian untuk nilai-nilai kebajikan universal, nilai-nilai kebajikan di sini adalah sifat-sifat positif manusia untuk atau merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal, berarti luas global ya, dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Nah, ini menurut Dr. William Desa. Selanjutnya, lanjut. Materi ketiga, motivasi perilaku manusia. Nah, ini adalah teori motivasi perilaku manusia. Oke, ini pertanyaan jawab jujur aja ya nanti. Bukan. Oke. Jangan kesini. Motivasinya apa? Enggak apa-apa sih, jujur aja motivasi. Terima kasih atas pertanyaannya. Saya sejujurnya motivasi saya datang atau sekolah datang SD Sekolah Tarung ya. Sebagai guru atau sebagai apa Pak? Maksudnya Pak? Motivasi ikut di undangan saya. Oh, motivasi. Kegiatan. Oh, yang pertama pasti ingin mencari pengalaman atau ilmu yang bermanfaat ya. Soalnya saya belum masih awam tentang ilmu di persikimian, ilmunya belum banyak. Dengan adanya Pak Supriyanto, semoga dapat menyalurkan ilmu-ilmu yang baik, yang bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Oke, terima kasih. Iya. Nah, itu tadi motivasinya ya. Jadi pengennya seperti itu. Kalau Bukit Motivasi jadi kesini. Kalau saya mengikuti kegiatan ini, terus terang untuk menambah wawasan, pengetahuan, dan ilmu yang mungkin belum saya dapatkan. Nah, sehingga nanti saya bisa mendapatkan ilmu itu dari Pak Dian. Terima kasih. Oke, tepuk tangan. Terima kasih Bu Inasih dan Bunga. Sebenarnya seperti ini. Jadi kan sudah menjawab jujur ya. Itu tadi alasannya untuk mencari ilmu, menambah wawasan. Nah, itu sebenarnya berlaku juga untuk ini teori motivasi perilaku manusia. Seperti apa? Motivasi itu ada dua, yang bersifat eksternal sama internal. Nah, saya tadi kan tanya, itu tadi berarti dari dalam kan? Dari dalam jenang kan? Berarti termasuk motivasi internal. Berarti tujuannya disiplin positif seperti itu. Tapi kalau
jenengan contohnya ya. Aku sebenarnya begini loh, boleh senang sih sebenarnya. Kamu sebenarnya cari-cari sesuatu sih, nah kayak gitu itu sebenarnya motivasi. Nah itu motivasi ekstern. Nah kalau dijawab jujur tadi dari dalam diri kita, seperti yang disebut Sri. Nah itu seperti itu ya. Jadi teori motivasi perilaku manusia ilmunya seperti itu Bapak Ibu. Next. Oke, ini perbedaan hukuman sama konsekuensi. Yang pertama, hukuman itu sesuatu yang menyakitkan, harus terjadi. Ini kadang yang kita sebagai pendidik kadang berpikir dua kali. Soalnya kalau ada anak kita hukum, takutnya akan menyakitkan dan itu lama. Tapi kalau konsekuensi ini sifatnya sementara. Contoh, kita menghukum sampai berkata-kata kasar. Nah, ini kan ke anak kan pasti jaringannya tajam, luar biasa kalau teguran. Pasti akan teringat selalu. Tapi kalau konsekuensi itu berbeda, sifatnya hanya sementara. Contoh kayak tadi, kita bisa mengalihkan hukuman atau konsekuensinya dengan mesti katanya menulis apa. Nah itu lebih sementara sifatnya. Tapi kalau hukuman itu tadi sifatnya akan lama, bahkan nanti sampai teringat itu. Terus lagi membuat anak sakit baik fisik maupun hatinya, itu hukuman untuk jangka waktu yang lama. Itu ada. Itu ya Pak yang ada yang kita pernah lakukan, ya. Tapi kalau konsekuensi beda loh Ibu. Membuat anak ini merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Nah, sifatnya pendek sementara. Ya bahaya seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi kalau hukuman konsekuensi, alangkah baiknya ke konsekuensi gitu. Kalau menurut modelnya. Kemudian anak membersih kedisiplinan, ini hukuman. Tapi kalau konsekuensi, kita diajarkan untuk anak menghargai disiplin Bapak Ibu. Kalau hukuman itu sifatnya paksaan. Ini begini, nah itu hukuman. Tapi kalau konsekuensi, kita memberikan stimulus dulu, tanggapan. Kayak tadi misal telat, kita harus kasih stimulus dulu. Telat itu apa? Baru kita kasih tanggapan. Oh harusnya seperti ini. Tapi kalau kamu sebagai anak sekolah. setiap hari seperti itu terus bagaimana? Kan diulang terus, sudah stimulus seperti itu masih diulangi lagi. Bagaimana caranya? Itu murid siapa? Hukuman kan ada 3 Pak, ringan, sedang, berat. Iya. Harus saya berat. Iya, nah itu kalau bisa yang ringan-ringan aja. Kemudian marah, terakhir rasa bersalah, dipermalukan. Nah itu tadi merasa tak dihargai, ini hukuman ya. Nah itu yang paling berat Iya, nah. Jeruk. Tapi konsekuensinya kehilangan hak juga tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Lanjut. Oke, ini pertanyaan nanti dijawab satu-satu ya. Coba. Atau bersama, bareng-bareng. Oke, pertama, ini guru ya, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Kira-kira hukuman atau konsekuensi? Menurut Bapak Ibu, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Hukuman? Hukuman. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir. Hukuman. Oke. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali. Hukuman. Oke. Terus menggantikan kertas tugas teman yang telah konsekuensi. Karena robek. Oke. Orang lain. Siap.
Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Terakhir, murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Konsekuensi. Kira-kira apa? Mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Sekarang sepatu hitam. Terus disuruh mengenakan sepatu seharian. Hukuman. Kira-kira Hukuman apa konsekuensi? Kita buka next. yang mana yang sepatu seharian. Iya, tepat sekali. Hukuman. Iya. Iya, hukuman tadi ya, mencatat 100 kali hukuman, lari hukuman, mulai diminta pusat hukuman, menggantikan kertas konsekuensi, membersihkan tumpahan konsekuensi. Nah, mulai disuruh tidak masuk. Iya, tepat sekali Bu In. Ya kan pelarangan besar. Good job. Good job. Next. Jadi sudah paham ya, hukuman sama konsekuensi. Materi keempat, kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar kalau di dalam modul ini Bapak Ibu manusia ya, ada bertahan hidup ya, kemudian kita juga perlu kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, kesenangan. Next. Ini salah satu. Nanti kita ada. Oke, yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup. Nah, ini sangat penting sekali ya. Kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, ya, makanan. Contohnya ketika ada anak yang selalu meminta bekal makanan temannya, kemudian diketahui ternyata anak tersebut melakukannya karena apa, ya kan? Mungkin banyak yang terjadi di kelas ya. Dulu ini, nah, ternyata dia lapar. Ini kebutuhan untuk bertahan hidup. Next. Yang kedua ada kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Ini juga ada kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima, termasuk kebutuhan psikologis ya. Pada umumnya anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar kasih sayang dan rasa diterima yang tinggi, mungkin yang disukai ya, diterima di lingkungannya dengan baik. Contohnya di situ ada seorang anak membuat masalah, kemudian mendapat perhatian dari teman, ya, guru ataupun orang tua, kayak caper gitu ya. Pengen diperhatikan gurunya, seperti itu. Ya, itu berarti benar sekali, itu namanya kebutuhan dasar manusia. Kalau karena ada kecemburuan sosial. Next, kebetulan kebebasan. Anak-anak dengan kebetulan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, menyukai hal-hal baru, menarik, dan suka mencoba-coba. Ya, anak-anak akan merasa mampu mengekspresikan diri secara mandiri, tidak tergantung pada orang lain, dan tidak mudah terpengaruh oleh orang lain. Contohnya di situ, anak yang selalu diberikan bekal makanan dengan menu yang sama setiap hari oleh ibunya. Di sekolah dia membuat masalah dengan mengambil paksa bekal milik teman-temannya. Kenapa kok seperti itu, Bapak? Biasanya ekonomi beda. Ini kita anak-anak ingin tahu. Bekalnya kayak emosi. Contohnya seperti ini. Rasanya pilih. Benar sekali. Ingin tahu, ingin rasa itu. Ingin tahu, Sesuatu yang ingin tahu. anak-anak itu keingin tahuannya itu benar. Iya, berarti kita kebutuhan kebebasan pengen tahu. Next. Kebutuhan kesenangan, jujur ada ya. Nah, di sini contohnya ketika ada anak yang senang mengganggu temannya, anak tersebut merasa jika ekspresi temannya saat kesal terlihat lucu. Mungkin seperti itu. Kenapa? Maka sudah berusaha dia penuhi kebutuhan anak kesana. Jadi gini, ada anak senang mengganggu temannya, ya kan? Anak tersebut merasa jika ekspresi temannya itu saat kesel itu lucu, baru gue ganggu gitu kan, malah
marah tapi kalau lucu. Ada mulai seperti itu nggak di kelas kita? Ada. Oh ada. Gurunya juga ada. Gurunya juga ada. Kau yang Kalau malah kita lucu. punya kesel senang sekali. Ya Oh bisa seperti itu. iya Berarti teman kita itu juga ada. ya, berarti Mas Barat itu termasuk kebutuhan kesel. Nah, namanya dia. Oh itu ya. Nah, usir lah itu berarti kebutuhan kesel. Kok ada masuk campur enggak Pak? Iya itu kan masuk campur. Bisa masuk. Ada ya? Ada. Ada. Yes. Ya, yang kelima kebutuhan penguasaan. Yes, Contoh. orang Apabila ada anak yang merasa hebat setelah mengganggu temannya karena temannya menjadi takut dan melalui keinginannya, maka anak tersebut sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya akan kekuasaan. Next, lanjut. Materi kelima, posisi kontrol restitusi. Lanjut. Ada 5 posisi kontrol Bapak Ibu. Yang pertama itu guru sebagai penghukum, kemudian bisa sebagai teman, ya. Kemudian bisa sebagai pembuat rasa bersalah, kemudian guru juga bisa sebagai manajer, bisa sebagai pemantau. Kita jalan satu-satu. Next. Nah ini sebagai penghukum, mungkin Bapak Ibu pernah lihat seperti ini. Kalau yang pertama sebagai penghukum, seorang penghukum ini bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal, maupun bicara. Ya, guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, patuhi atau saya atau awas, kamu selalu salah, kayak gitu. Semua itu masih. Nah, ini guru sebagai penghukum, Bapak Ibu. Jadi kata-kata ini hati-hati juga nih Bapak Ibu ya. Seharusnya bagaimana Pak? Nah, berarti seharusnya ada lagi nanti di sini. Nah, nanti maksudnya seperti apa? Nah, pernah yang mana jenengan? Berarti atau yang pertama atau yang kedua ini membuat orang merasa bersalah. Kalau guru yang ini berkata-katanya lembut. Jadi seorang kita membuat orang lain itu merasa tidak nyaman dulu, bersalah ada di kata-kata yang keluar dari mulut ya. Lembut ini seperti ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Kenapa hari ini kamu telat? Soalnya kayak kita itu lembut sekali. Itu bisa menunjukkan ya seperti itu. Terus gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat seperti ini? Soalnya dia menggali lagi kesalahannya. Ada guru yang seperti itu. Next. guru juga manusia Pak. Nah, guru bisa juga sebagai teman. Pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Persuasi apa? Dia tahu? Juga Bujukan, rayuan. Posisi teman pada guru bisa negatif atau positif ya. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dengan murid. Guru yang menerapkan posisi kontrol ini akan berkata, ayo bantulah demi bapak ya. oh berarti ini romantis ya Pak. Iya seperti itu, kayak teman lah ya. Ayo ingat, tidak bantuan bapak selama ini. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan. Tapi ada hal negatifnya Bapak Ibu kalau posisinya sebagai teman. Di saat guru ini tidak membantu, maka murid nanti akan merasa kecewa kayak gitu ya, dan tidak mau lagi berusaha. Hal ini mungkin timbul murid hanya akan berpikir untuk guru tertentu ya, tergantung jadinya, tidak untuk guru yang lainnya. Muridnya akan tergantung pada guru tersebut. Soalnya seperti itu berarti kalau sudah pernah berarti jenis sebagai teman. Sampai Pak. Iya, jadi kalian yang lima posisi kontrol. Next, sebagai monitor atau pemantau. Mungkin ada yang seperti ini. Pemonitor berarti kan mengawasi ya. Pada saat kita mengawasi, kita itu bertanggung jawab atas perilaku orang yang kita awasi. Dan itu ada beberapa pertanyaannya ya. Peraturannya apa?
apa yang telah kamu lakukan, sanksi atau konsekuensinya apa, soalnya kayak interogasi. Itu sebagai monitor pemantau. Yang terakhir, yang kelima, nah ini sebagai manajer. Posisi mentor di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Contohnya di situ ada apa yang kita yakini. Ini semacam membuat keyakinan kelas Bapak Ibu. Nanti akan ada penjelasannya. Next dulu ya. Nah ini materinya, keyakinan kelas. Nah ini ada pertanyaan, nanti bisa dikasih jawaban pendapatnya. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Banyak kan? Dulu saya juga sama sih. Kalau di kelas kan peraturan kelas, tapi kalau di CGP ini, di modul ini, kita sebenarnya lebih ke keyakinan kelas. Nanti seperti apa kita lihat ya. Di sini, kok harus peraturan kelas? Kenapa? Kok enggak keyakinan kelas saja? Mungkin ada yang berpendapat. Keyakinan kelas aku paham. Ini tak selesai sih. Sebelum menjelaskan, Ternyata disuruh seperti pendapatnya harus Menurut saya ya, kalau peraturan itu kan sifatnya mengikat ya. Dari Bapak Ibu guru saja. Oke, sip. Sedangkan kalau keyakinan kelas itu disetujui dan dilakukan bersama-sama oleh anggota kelas, disepakati oleh anggota kelas Iya. bersama Bapak Ibu. Keren, iya. Keren, ya. Oke, nah saya juga sebenarnya baru tahu di CGP ini. Kalau kita dulu kan di kelas peraturan kelas dilarang ini, itu sebenarnya, nah saya baru tahu. Nah ternyata Bapak Ibu seperti di situ kan itu ada kendaraan. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Terus yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan penggunaan masker, mencuci tangan setiap saat? Juga next. Nah ini jawabannya Bapak Ibu. Mengapa? Sebenarnya di situ ada nilai-nilai keselamatan atau kesehatan. Contoh kayak tadi kita helm yang wajib itu kan buat keselamatan kita ya. Kalau yang masker kan untuk kesehatan. Nah kemudian ini lebih ini lagi lanjut aja langsung kasih yang bedanya tadi. Nah ini keyakinan kelas. Nah ini keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas itu berupa pertanyaan-pertanyaan universal, berarti global ya, luas. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Nah ini bedanya. Kalau peraturan kelas atau aturan kelas biasanya dilarang membuang sampah sembarangan. Tapi kalau keyakinan kelas itu tidak boleh karena ada kata-kata dilarang. Itu nggak boleh sebenarnya. Justru kita ke keyakinan kelas. Kalau keyakinan kelas itu bentuknya positif, biasanya di kalimatnya positif. Kalau dilarang nggak boleh, dilarang membuang sampah di kelas. Tapi kalau keyakinan kelas kita harus mengubah kalimat itu menjadi positif. Iya ada apa? Buanglah sampah pada tempatnya. Oke. Iya, bisa. Mari kita terapkan budaya kebersihan atau apa. Intinya jangan memakai dilarang di situ. Karena selama aja dalam bentuk hal yang positif itu kalau keyakinan kelas. Kalau aturan benar-benar tadi sifatnya itu mengikat, ya. Terus pokoknya kok guru ini semuanya gitu. Tapi kalau keyakinan kelas, anak-anak dan guru yang meyakini atau membuat aturan itu. Jadi belum kita harus sepakat yang itunya. Keyakinan kelas sebenarnya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Terus lanjut. Nah ini langsung ke contohnya ya.
mempersilahkan murid-murid untuk bersuara pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati, kemudian mencatat semua masukan di papan tulis. Bisa menyusun keyakinan kelas. Contohnya di situ kalimat negatif, ya, jangan berlari di kelas. Positifnya apa di situ? Berjalan di kelas. Ya, ada kata-kata jangan, ada kata-kata itu dihilangkan. Kita bergerak ke kalimat positif. Nah, itu tinjauan kembali data curang terdapat yang sudah dicatat. Keyakinan kelas setelah dibuat, maka murid-murid dipersilakan meninjau ulang dan menyetujui. Yang terakhir, keyakinan kelas selanjutnya bisa dilekatkan di dinding. Ini seperti kita membuat kemarin ya, pakai stick lock ya, terus bekas pelambur. Jadi anak-anak nanti dikasih stick lock satu semua. Silakan buat keyakinan kelas masing-masing sesuai keadaannya. Nah, lanjut. Oke, di sini ada peraturan. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan kelasnya seperti apa? Kalau aturannya kan selalu kembalikan buku ke tempatnya. Itu aturan, peraturan. Ya. Tapi kalau keyakinan kelasnya seperti apa? Terus ada lagi, dilarang mengganggu orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Terus dilarang melakukan kekerasan, dilarang menggunakan narkoba. Oke, daripada mikir, yuk, next. Nah, oke, di situ. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan mahasiswa adalah tanggung jawab. Iya, di situ. Karena apa? Itu tadi buku pun biasa gerak-gerak ini. Berarti kan harus ada nilai tanggung jawab di situ. Berarti itu keyakinan kelas kita. Nanti bisa dibuat kalimatnya yang penting positif. Ya, jangan ada kata-kata gila. Jangan juga itu. Ini juga baru ilmu baru. Selesaikan juga. Dilarang mengganggu orang lain. Nah, tapi kalau keyakinan kelasnya menghormati orang lain, positif kan ya? Itu Hormatilah orang lain. nah, hormati Sama ya? yang penting itu Hormati orang lain. ajakan positif dan hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Itu komitmen juga. Kita harus disiplin, menghormati orang lain. Terus dilarang melakukan kekerasan. Ini tentang keselamatan Bapak Ibu ya, menghormati orang lain. Nah, dilarang menggunakan narkoba. Ini tentang kesehatan. Gunakan masker, kesehatan. Ya, itu beberapa. Oke, next ya. Materi 7. Bentar lagi. Segitiga restitusi. Lanjut. Apa itu segitiga restitusi? Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Langsung saja nih, seperti apa kayak gitu. Jadi bayangan. Nah, ini ada ciri-cirinya Bapak Ibu. Bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Memperbaiki hubungan, tawaran, bukan paksaan, ya. Terus kemudian fokus pada solusi, fokus pada karakter, bukan tindakan. Kemudian membalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Lanjut. Pak, kayaknya ada yang kurang semangat, Pak. Oke, nanti saya bertanya. Lanjut. Nah, ini segitiga restitusi Bapak Ibu. Yang pertama, kita itu menstabilkan identitas. Kemudian jalannya nanti ke sini ya. Baru ke validasi tindakan yang salah. Kemudian menanyakan keyakinan. Ini nggak ada itu ya. Contoh kayak gini misal. Di situ kan ada menstabilkan identitas. Kayak kemarin itu apa ya? Azan. Itu kemarin tak suruh buat take video. Ceritanya itu pada gini kan ya. Azan itu ceritanya tak suruh ada kasus di dia telat ikat. Kasusnya seperti itu, telat ikat. Nah,
dikasih tahu teman-temannya, masa nggak bikin Pak, gitu. Istilahnya ada kasus seperti itu kan. Nah, sebagai seorang guru, kita bisa memakai segitiga restitusi ini. Contohnya kayak ini tadi, asa nggak bikin, terus tak panggil, ada laporan, kok kamu tidak tiket hari ini, kenapa? Nah, tanya seperti itu dulu. Kita menstabilkan identitas saja, langsung kita judge seperti itu. Nah, di sini kenapa kok tidak tiket? Baru kita bisa berikan ini. Itu Pak, hari ini aku mungkin tadi telat gara-gara, nah ini mesti di rumahnya kan. Kurang masak loh. Nah, itu kita stabilkan identitas dulu. Validasinya tidak ada salahnya. Itu gini, oh ternyata di rumah tadi belum dimasakkan atau apa ya, itu. Baru terakhir menanyakan keyakinan. Nah, ini baru soal dulu. Azza, kemarin berarti kamu sudah membuat keyakinan kelas kita kan ya? Contohnya kita itu harus disiplin, bertanggung jawab. Nah, kamu sebagai seorang murid, berarti kamu telah melanggar ya kan keyakinan kelas kita. Apa itu? Iya, tidak menyapu, berarti tidak bertanggung jawab. Kamu sebagai seorang murid, nah berarti besok lagi ya, kan kamu sudah tidak boleh melanggar lagi ya, karena kita juga sudah menyepakati bersama bahwa kita itu harus bertanggung jawab seperti itu. Ini adalah langkah-langkah segitiga restitusi. Jadi guru itu seperti itu. Next. Nah, ini contoh-contohnya masalah identitas. Gurunya berkata berbuat salah itu hal manusiawi. Ya. Semua orang itu tidak sempurna kayak gitu, tidak ada yang sempurna. Bapak ibu guru pernah melakukan kesalahan. Nah, itu menstabilkan identitas. Nah, itu kemudian baru divalidasi. Contohnya di situ, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk daripada ini. Nah, kamu pasti punya alasan. Mengapa kamu melakukannya? Nah, kayak gitu. Itu validasi kebutuhan. Sudah lanjut. Next. Usil lah itu. Terus menanyakan keyakinan. Nah, apa nilai yang kita percaya di kelas sekolah kita? Kayak tadi, oh tidak bertanggung jawab. Nah, itu disiplin. Nah, kamu ingin jadi anak seperti apa? Nah, ini adalah pertanyaan-pertanyaan kepada anak didik kita seperti itu. Lanjut. Implementasi sudah dilakukan. Nah, ini kemarin contohnya, karena kemarin gak ada kelas plano, saya coba buat itu dipakai sticklock itu. Jadi anak-anak yang buat keyakinan kelasnya seperti apa. Nanti kalau sudah jadi semuanya, itu baru kita istilahnya pilah-pilah. Oh, harus ini, harus dulu. Nah, itu keyakinan kelasnya mereka buat. Lanjut. Oke, sudah refleksi. Refleksi dan rencana perbaikan untuk implementasi ke depan. Nah, ini setelah menyampaikan pada murid-murid di kelas 6 yang mengenai budaya positif, saya akan mengajak bersama-sama membuat keyakinan kelas. Ya. Kemudian saya merasa senang dan bersemangat karena respon murid pun positif, sangat antusias membuat keyakinan kelas. Kemudian selain itu sebagai guru saya mendapatkan pembelajaran yang pasti, karena ini juga pengalaman pertama. Ya, dalam membuat keyakinan kelas harus melibatkan murid agar hasil kedepannya lebih maksimal. Dan untuk ke depan saya akan berusaha untuk tetap konsisten mengimplementasikan budaya positif dengan menanamkan budaya positif pada murid dengan posisi kontrol yang tepat. Next. Oke, sudah terakhir. Terima kasih ya. Sebelum saya akhiri, ini ada patung. Lo bilang cakep gitu ya? Masak daging dicampur bihun. Nasinya menang dicampur mentimun. Sudah pagi olahraga bangun. Mari bekerja tak boleh melamun. Satu lagi,
perkirakan di hari Sabtu. Bawa tenda ke depan pintu. Disiplin tepat, disiplin waktu. Itulah tanda insan bermutu. Jadi saya seperti itu, Bapak Ibu, mohon maaf kurang lebihnya jika ada yang salah. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya semangat ya Bu. Dari kanan bawa banyak kantor. Mana suaramu? Ini suaraku. Mana semangatmu? Ini semangatku. Mana suaramu? Ini. Mana semangatmu? Ini semangat. Ini semangatku. Mana? Ini. Mana? Ini. Mana? Ini. Gitu loh. Oh iya. Durasinya 1 kali tolong. Terima kasih. Sebelum dimulai, kakak ini dimohon untuk maju ke depan ya. Dari depan aja. Dari depan aja Bu. Asal lewat bawah tinggal. Bapak dia paling depan. Majunya kan sebenarnya sana kok Pak. Iya, kamera. Jadi yang di depan Sebelum boleh tetap di sini. oh boleh aja. Boleh. Satu. Itu aja kemarin dulu. Depan. Depan. Kanan. Kiri. Kanan kiri. Iya. Kanan 2 kali, kiri 2 kali. Maju ke depan, mundur ke belakang. Maju. Kanan dulu ya. Ya. Pertama 2, 3. Dijalan dulu. Kiri. Oke, ini ada sedikit kita mulai maksudnya. 1, dipinggir semuanya. iya, 2, 3. Di sini. Kanan, kiri, maju, mundur, maju. Kanan, kiri, maju, mundur, maju. Kanan, kiri, Oke, terima kasih Bapak Ibu. Untuk sebelum acara ini, sebelum acara diakhiri mungkin ada penguatan dari Bapak Kepala Sekolah, Bapak Aswito Susarwan SPDSD, waktu dan harus banget dipersilakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, setelah kami amati sekilas tadi program CGP bergerak dari Pak Lian, dari awal sampai akhir saya sangat mengapresiasi sekali di mana program grup penggerak ini secara tidak langsung akan meningkatkan mutu dari pendidikan kita, khususnya untuk di SDN 1 Karangpalu. Jadi dengan program grup penggerak ini akan ada kegiatan inovasi yang jauh ke depan, dan saya minta untuk Pak Lian selalu diikuti modul 1 sampai terakhir, tugas-tugas dan pekerjaannya dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Itu akan membuat nilai
dan satu Kang Lalun sekaligus memotivasi teman-teman guru yang belum berkesempatan untuk menjadi guru penggerak. Silahkan untuk periode berikutnya untuk mengikuti mendaftar sebagai guru penggerak. Dan terakhir nanti saya minta Pak Lian dan teman-teman mengaplikasikan, mempraktekkan ilmu-ilmu yang sangat berharga, yang sangat inovasi kreatif ini di anak didik kita, sehingga anak didik kita juga keberhasilan ilmunya lebih meningkat, belajarnya, motivasinya, dan endingnya akan menghasilkan output pendidikan yang sangat diharapkan oleh menteri kita, sekaligus diharapkan oleh sekolah sesuai visi misi, sekaligus juga oleh dinas pendidikan. Demikian dari kami. Selamat program Guru Penggerak. Cukup sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini terima kasih Bapak untuk penguatannya. Mungkin itu dan terakhir bisa ditutup kembali acaranya. Demikian acara telah berlalu. Semoga kita bisa mengimplementasikan ke anak didik dan diri kita sendiri dulu. Dari saya mohon maaf, wabillahi taufiq